Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Nurli Setiani dari SMP Negeri 4 Kota Serang akan menyampaikan rangkuman pelatihan mandiri kurikulum Merdeka. Kenali yuk! Materi pelatihan yang ada terdiri atas 2 modul. 1. Kurikulum. Memuat materi apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan kurikulum dalam pembelajaran. Modul 2, Kurikulum Merdeka, yang memuat capaian pembelajaran, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila, serta struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah kurikulum? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen dalam kurikulum adalah tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Adapun klasifikasi dari kurikulum ini adalah tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Sebagai acuan, kita harus mengetahui bahwa kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Pedoman dan acuan pembelajaran memandu guru dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum. Pertama, kurikulum mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Penting diketahui bahwa pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial. Salah satu pembelajaran yang bisa digunakan pada kurikulum ini adalah pembelajaran inquiry, siklus pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat. Ada 6 siklus. Yang pertama, menyalakan rasa ingin tahu. Menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Siklus kedua, mencari tahu. Mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan. Siklus ketiga, memilah. Mengorganisasi, menganalisis, menerjemahkan, dan mengomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Siklus keempat, membuat koneksi. Mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Siklus kelima, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan. Murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. Siklus yang terakhir atau yang keenam, aksi atau tindakan, merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dan dalam diri murid. Siklus pembelajaran inquiry nampak pada gambar berikut. Dimulai dari rasa ingin tahu, mencari tahu, memilah, membuat koneksi, mengambil makna, dan yang terakhir adalah aksi atau tindakan. Hal lain yang perlu diperhatikan pada kurikulum ini adalah transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Mengapa kurikulum berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah.
yang merupakan 3 pilar pendidikan dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Saat merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama, agar murid dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan. Hal lain yang kita pelajari pada materi mengapa kurikulum berubah adalah kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu melalui kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kerangka dasar kurikulum terdiri atas tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Penyusunan kerangka harus menganalisis kebutuhan murid-murid, kondisi sekolah, juga mengintegrasikan visi sekolah. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kurikulum dalam pembelajaran. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmen. Muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah 1. Visi, misi, dan tujuan. 2. Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pada kurikulum dalam pembelajaran, kita pun mendapatkan materi tentang 5 prinsip pengembangan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Pertama, KOSP berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan. Demikianlah rangkuman materi kurikulum Merdeka dari Pelatihan Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.